Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara aksi nyata sosialisasi dan diseminasi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 13 Medan, Ibu Eni Wahyuni SPD, dan Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 13 Medan, Ibu Eni Hamdina Sution SAG, dan Ibu Husniati SPD. Kemudian yang saya hormati Ibu Fitriani sebagai pemateri dalam acara ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk membuka acara pada hari ini, memulai acara, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya persilakan kepada Ibu Fitriani sebagai pemateri. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik ibu-ibu, sebelum kita mulai sosialisasi dan diseminasi, sebelumnya kita speaking dulu ya Bu ya. Ya. Ibu tahu nyanyian pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, tahu Bu? Kita nyanyian bersama-sama ya Bu ya, tapi dengan tangannya ya Bu ya, coba. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk suara sepatu kuda. Ya. Gimana Ibu? Sudah semangat? Semangat. Kita mulai ya Ibu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikannya nikmat, kesehatan, dan bisa kita berhadir di ruangan sekolah kita ini di SD Muhammadiyah 13 yang berbahagia ini dalam rangka aksi nyata sosialisasi dan diseminasi yang ini adalah merupakan tugas kami ya Bu ya, aksi nyata kami untuk dikirimkan ke PMM ya Bu ya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita uswatun hasanah atau contoh teladan pada kita bersama. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya sayangi ibu-ibu guru hebat yang berada di SD Muhammadiyah 13. Terima kasih saya karena
telah diberikan untuk bersosialisasi di sini ya Bu. Mudah-mudahan ini dapat saya kembangkan. Dan di sini saya pun tidak tidak mengajarin, cuma saya memberi memberitahu apa yang telah kami pelajarin di dalam aksi nyata, yaitu modul 1.4, yaitu budaya positif. Ya, next. Eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, selanjutnya restitusi, segitiga restitusi. Kita masukin di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kata disiplin, apa yang terbayang pada benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran ibu-ibu semuanya? Ayo ibu, apa yang terpikir? Iya. Iya, terus? Iya, teratur, iya. Bagus. Makna disiplin positif, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ibu, kita memberi hukuman itu kalau bisa tidak usah ya Bu ya. Itu hanya alternatif. Kalau anaknya sudah keterlaluan ya ibu, mungkin itu pun kalau bisa sedini mungkin janganlah ya Bu ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana kemerdekaan yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif. Ayo ibu, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan ibu? Ya ibu. Ayo ibu, ada? Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Tepuk tangan ibu. Terima kasih ibu. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif, sifat-sifat positif manusia yang memerlukan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki satu tujuan, dan selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka
maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Dan Gelson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini teori hukuman yang ketiga ya Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Teori hukuman konsekuensi dan restitusi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya ada sesuatu yang harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi teori hukuman ini ya Bu ya, yang restitusi ini untuk menstabilkan apa perilaku dia dari yang dia berbuat
baik lagi. Inilah teori restitusi ini ya Bu ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan bila dilibatkan, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu kalau teori hukuman. Kalau ibu-ibu, teori hukuman ini bagus nggak kita terapkan sama anak-anak? Tidak ya Bu ya. Jadi kalau bisa teori hukuman ini jangan kita lakukan, karena dia berakibatkan itu mentalnya itu akan jatuh Bu. Jadi kalau kita katakan mereka itu kalau kan biasa kalau kita terlanjurin kau pau kali gitu ya kan Bu. Nah, kalau kata-kata pau itu jangan disebutkan pada anak. Kita hanya bisa mengatakan kenapa nak tidak bisa ini dikerjakan. Mari Ibu bantu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi teori hukuman jangan kita janganlah kita lakukan untuk anak murid kita ya Bu. Keyakinan kelas. Yuk, siapa yang tahu apa yang dikatakan dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan untuk universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ya, terima kasih Bu. Ya, tepuk tangan Bu. Ya, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliah. Pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kebijakan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini Bu, keyakinan kelas ini harus kita buat bersama-sama ya Bu ya. Kalau keyakinan kelas itu untuk kelas kita aja Bu. Jadi kita buat bersama-sama anak murid kita ya kan Bu. Jadi apa yang dikatakan anak-anak itu dia kan misalnya anak murid kita ada 26. Tidak usah kita buat 26 pun keyakinan kelas itu. Kita ambil aja poin-poin yang apa ya Bu ya? Poin-poin yang apalah
sifatnya iya. Jadi misalnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataan misalnya apa Ibu? Membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi Bu? Datang tepat waktu. Sebelum belajar membaca doa. Nah, itu dia Bu, keyakinan pernyataan-pernyataan universal, dan itu dibuat sama anak-anak murid kita. Dan itu tidak perlu banyak supaya mereka itu ingat apa yang kita sepakati bersama, apa yang kita sepakati bersama ya Bu ya. Terus seandainya kesepakatan kelas kita ini atau keyakinan kelas ini tidak terpenuhi ya Bu ya, kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap minggu, dari minggu ke minggu Bu, kita harus meninjau apakah keyakinan kelas yang kita buat itu berhasil kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, ini dia Bu, contoh keyakinan kelas yang kami buat semalam, yang kami buat sudah ada 3 minggu yang lalu. Yang pertama, hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menjaga kebersihan di dalam kelas. Ini sifatnya di dalam kelas ya Bu ya. Terus bersikap jujur dan saling tolong menolong, belajar dengan bersungguh-sungguh, 6 kreatif dan inovatif. Inilah yang kami buat bersama-sama Bu dengan anak-anak TK. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada yang tahu Ibu-ibu 5 kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan dan kemampuan, serta kebebasan dan kesenangan. Terima kasih Bu. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima dasar. Ya, pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, rasa kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, perasaan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung.
Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompetensi, menjadi keterampilan, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini yang kebebasan ini, Bu. Kalau kita lihat dari murid-murid kita ya, Bu, kalau dia suka mencoba-coba, banyak bergerak, tidak terlalu terpengaruh sama orang lain, Bu, dan senang mencoba hal yang baru. Ibu bisa melihat ya, Bu ya, coba lihat anak murid kita, apakah dia ini mempunyai kebebasan ini, ya Bu ya, kebutuhan akan pilihan. Ya Ibu, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertakwa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka bermain. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang-barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup akan sempurna buat Anda, tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Ya. Untuk 5 posisi kontrol, ada yang mengetahuinya, Bu? Iya, silakan, Bu. Posisi kontrol terbagi 5. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor, serta yang kelima manajer. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat monitor atau pemantau, kelima manajer. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu ya, Bu ya, itu yang kita tidak dibenarkan ya, Bu ya. Itu anak nanti bisa apa, Bu? Bisa dia merasa kecil hati ya kan, Bu. Jadi ini
tidak bisa kita lakukan karena nanti anak-anak itu bisa gimana Bu? Dia apa yang kita katakan itu bisa tergambar di benaknya itu. Jadi trauma. Jadi itu aja yang dipikirkannya Bu. Jadi kalau penghukum ini jangan kita lakukan. Kalau membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Misalnya seperti ini Bu. Kenapa kamu lakukan seperti itu Nak? Kenapa kamu datang terlambat? Dia suaranya lembut ya Bu ya. Jadi anak itu tidak merasa dia memang salah, tapi dia tidak merasa tertekan. Apa yang kita sebutkan itu ya kan Bu? Ya, ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui peristiwa. Ya, misalnya gini Bu, ayolah jangan datang terlambat lagi ya. Nah, seperti itu temannya kan Bu, mengajak, sifatnya mengajak ya Bu. Nah, biasa jangan datang terlambat lagi ya Nak ya. Nah, malulah sama kawan. Nah, kan gitu ya Bu ya. Kan gitu kalau dengan posisi teman itu ya Bu ya. Nah, keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi, dia mengawasi terus Bu, mengawasi anak-anak siapa kalau dia terlambat, dia memantau terus. Kenapa dia datang terlambat, dia terus menanyakannya ya Bu ya. Tidak seperti penghukum. Kalau penghukum dia terus memberi sanksi. Nanti misalnya kalau penghukum itu, nanti kamu berdiri di depan kelas. Nah, itu kalau dia penghukum. Kalau monitor ini dia pemantau aja. Dia terus memberi kenapa kenapa dia terus misalnya dia terlambat ya Bu ya. Terus dia menanyakan aja. Dia tidak seperti penghukum. Kelima, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, memperlakukan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi dan permasalahannya sendiri. Inilah manajer ya Bu ya. Jadi anak murid itu harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya ya Bu ya. Itu posisi manajer. Segitiga restitusi merupakan tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Sebelumnya, marilah kita lanjut. Next aja. Restitusi, segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu menstabilkan ya Ibu, menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan
kalau kita kritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, itulah menstabilkan identitas, Bu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menentukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan perpindahan menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ya, Ibu, ini adalah rancangan aksi nyata yang saya buat ya, Bu ya. Ini modul 1.4. Judul modulnya membangun budaya positif di sekolah. Latar belakang budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diharapkan di sekolah. Aksi nyata Ibu yang saya buat ya di modul 1.4 dengan judul modul membangun budaya positif di sekolah. Itu ada latar belakang, tujuan, tolok ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dukungan yang dibutuhkan. Nah, perkembangan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang kami buat ya, Bu ya. Hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menjaga kebersihan, bersikap jujur dan saling tolong menolong, belajar dengan bersungguh-sungguh, kreatif dan inovatif. Ini saya untuk ini seminggu ya, Bu ya. Saya lihat seminggu itu pun sudah ada perkembangannya. Kalau katanya hadir tepat waktu cuma 2 orang, Bu, yang tidak hadir tepat waktu cuma 2 orang. Ini anak-anak sudah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Setiap dia siap makan atau memakan jajanan, mereka selalu membuang sampah di tong sampah ya, Bu. Dan anak-anak pun dia kalau ditanya, anak Umi kenapa semalam tidak datang, malas katanya. Iya, kadang kan anak-anak ada yang nggak jujur ya, Bu ya. Dibilangnya mama nggak boleh, mama ketiduran, padahal dia malas, ya kan, Bu? Nah, jadi anak-anak kami ajarkan untuk sikap jujur. Jadi anak-anak sudah seperti itu, Bu. Kalau sikap jujur itu sudah terus terang dan saling menolong itu dari awal. Dari kami mulai masuk sekolah, anak-anak untuk saling tolong menolong itu sudah ada pada diri anak-anak dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah diterapkan untuk keyakinan kelas, anak-anak itu tidak ada yang bilang
Bu, tidak bisa Bu, tidak bisa. Jadi kalau dia bilang tidak bisa, kita bilang keyakinan kelas nomor berapa ya yang anak Umi lakukan. Jadi dia ditunjukkannya. Nah, di sini kan ada belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti kan anak Umi tidak bersungguh-sungguh. Anak Umi bisa semua. Itulah yang kami kasih ya Bu, ya, motivasi untuk anak-anak supaya mereka itu belajar itu semangat Bu. Kadang kan ada yang tidak semangat ya Bu ya. Tapi semenjak kami buat keyakinan kelas itu, anak-anak untuk gaya belajarnya itu sudah ada kemajuan Bu, dan kreatif dan inovatif. Nah, ini anak-anak ini kami Bu membuat bunga dari daun jambu Bu. Kemarin itu anak-anak kami bertemakan buah ya Bu ya, buah jambu. Jadi di situ anak-anak kami suruh membuat bunga dari daun jambu itu, dan setelah membuat bunganya anak-anak kami suruh untuk membuat tangkainya. Nah, jadi anak-anak bisa semua Bu, semangat semua di sini. Ya. Ini videonya Bu, waktu kami membuat keyakinan kelas. Nah, ini Ibu, sewaktu kami membuat keyakinan kelas, anak-anak, kalau anak-anak TK kan tidak bisa itu ya Bu ya, tidak bisa menulis ya Bu ya. Dia hanya menyebutkan aja keyakinan kelasnya. Jadi di sini semua anak-anak apa yang dirasakannya, diutarakannya, dan kita sebagai guru menuliskan apa yang ada di hati mereka. Tapi yang namanya anak TK Bu, dia tidak tahu keyakinan kelas itu seperti apa. Kalau katanya keyakinan kelas itu tidak bersifat menghukum ya Bu ya. Jadi di situ ya, kalau keyakinan kelas itu dia tidak bersifat menghukum, tapi dia bersifat kebajikan ya ibu-ibu. Jadi anak-anak ini semua bilang tidak boleh bicara, tidak boleh bermain, tidak boleh belajar lari-lari, tidak boleh, semua tidak boleh. Kalau di Bu ya, kebajikan dia yang tidak itu tidak boleh. Nah, tidak bisa karena dia harus dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Misalnya datang tepat waktu, berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi itu kami ini Bu ya, semua tidak boleh. Tapi kita harus menulisnya Bu. Nah, jadi anak-anak semua Bu. Sudah menanyakan kepada anak-anak keyakinan kelasnya, dan di sini kami menyimpulkannya ada 6 ya Bu ya, dari 10 Bu. Kami ambil inti yang sama-sama aja, yaitu 6 ya Bu ya. Dan anak-anak pun setelah kami buat dan anak-anak kita tanya, di mana kita lengketkan apa ini keyakinan kelas kita. Anak-anak Bu yang menentukan. Kenapa? Supaya keyakinan kelas ini bisa dilihat anak-anak. Misalnya seperti ini kan, kami di sebelah sini Bu, sebelah papan tulis kami lengketkan Bu keyakinan kelasnya. Jadi kalau anak-anak berbuat yang di luar dari Bu keyakinan kelas, kita itu lagi Bu, kita tanyakan lagi. Nah, melanggar yang mana ya gitu. Nah ini Bu, ini anak-anak sama-sama menentukan di mana letaknya. Nah inilah yang kami lakukan.
Nah, ini anak-anak kami terserah dia Bu mau dipercantiknya, apa yang mau dilakukannya ya Bu ya, dengan keyakinan kelas ini, dengan kertasnya itu ya Bu ya. Nah, karena anak-anak belum bisa untuk apa Bu, jadi anak-anak bilang Umi aja lah katanya. Makanya saya yang membuat ini ya Bu ya, aksesorisnya sikit-sikit. Anak-anak sangat bersemangat sekali Bu membuat keyakinan kelas ini. Semua anak apa yang di hatinya itu mereka utarakan. Sampean dibilang, kan ada anak-anak Bu yang mamanya dia selalu melihat mamanya aja keluar. Terakhir apa kata anak-anak? Tidak boleh melihat mama keluar katanya. Tidak boleh melihat mama keluar. Nah, jadi karena dia merasa memang begitu dia ketawa sendiri. Enggak lah katanya gitu Bu. Inilah yang kami lakukan. Namanya dunia anak-anak ya Bu ya, masih dunia bermain. Jadi kita belajar itu sembari bermain Bu. Nah, inilah ada yang fokus, ada yang tidak. Ya, demikian ya Bu. Ini pembuatan keyakinan kelas yang kami buat bersama anak murid. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 13 yang telah memberikan saya waktu untuk mensosialisasi apa yang saya kerjakan atau saya pelajari di modul 1.4. Semoga apa yang saya sosialisasikan ini dapat bermanfaat untuk kita bersama, dan apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Nasrullah wa fathul qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ibu Guru sekalian, waktu telah berlalu, telah kita dengarkan bersama-sama materi yang telah disampaikan oleh Ibu Fitriani. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kita terima dengan baik, dapat kita pahami, serta dapat kita laksanakan bersama-sama di kelas kita atau di sekolah kita ini. Akhir kata dari saya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu dia di situ ada keadilan, rasa kasih sayang ya Nak ya. Terus dia tidak berupa hukuman di situ Nak. Nah, itu ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan Nak? Seperti apa tadi Nak yang disebutkan? Rasa keadilan, kasih sayang, terus apa lagi Nak? Tanggung
jawab. Jadi kalau ada keyakinan kelas itu nggak berat kita menjalaninya. Yuk, sekarang kita mulai anak Umi. Yang pertama, ayo. Keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh. Terus apa lagi, Nak? Terus tidak boleh ke meja Umi. Terus tidak boleh laksa. Terus pernah anak Umi ke atas genteng? Apa lagi? Ya. Mainannya ya, meminjami mainan, meminjami mainan sama teman ya. Tidak boleh ke meja Umi, udah. Terus apa lagi? Tidak boleh udah. Terus apa lagi? Udah. Apa lagi? Udah. Tidak boleh keluar dari kelas. Iya. Tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar kelas. Udah banyak kali nih? Udah cukup? Cukup? Nah, anak Umi, ini kan banyak, jadi boleh nggak Umi rangkum aja apanya ini? Keyakinan kelasnya boleh nggak? Nah, anak Umi, yang pertama kita buat
Datang tepat waktu, boleh nggak? Boleh nggak? Datang tepat waktu, boleh nggak? Boleh. Ya, kita buat di sini ya, Nak. Nah, kita langsung. Iya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang kedua, iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Boleh? Iya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan di dalam kelas. Boleh nggak? Boleh. Ya, menjaga kebersihan di dalam kelas. Menjaga kebersihan di dalam kelas. Ya, keempat, bersikap jujur dan saling menolong. Boleh nggak? Bersikap jujur dan saling menolong. Boleh nggak? Ya. Ya, kelima, belajar bersungguh-sungguh. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Boleh? Boleh, Naomi? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Boleh nggak? Iya, belajar. Iya, belajar. Iya, dengan bersungguh. Keenam, kreatif dan inovatif. Bisa, Naomi? Kreatif dan inovatif. Hah? Bisa? Oke. Sepakat? Sepakat? Ah, mana suaranya sepakat? Oke. Kreatif dan inovatif. Oke, nah cukup 6 aja ya, Naomi? Cukup 6 aja? Ya, coba tepuk tangan dulu, Nak. Iya. Nah, anak Umi, coba keyakinan kelasnya kita baca dulu. Datang tepat waktu. 1. Datang tepat waktu. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3. Menjaga kebersihan di dalam kelas. 4. Bersikap jujur dan saling menolong. 5. Belajar dengan bersungguh-sungguh. 6. Kreatif dan inovatif. Ya, sepakat anak Umi? Ya, jadi keyakinan kelas ini kita sepakati dan kita jalani anak Umi. Tepuk tangan anak Umi. Nah, ini keyakinan kelasnya mau kita taruh di mana anak Umi?
lagi. Oke. Nah, anak Umi bisa mewarnainya ya, Nak ya. Coba ini di sini. Nah, ini bisa mewarnainya untuk menghias ininya, Nak. Yuk. Yuk. Boleh, suka hati. Yuk. Ya, kita hias biar cantik, biar anak Umi tahu dia. Oh, ini dia keyakinan kelas kita. Ya, nah, oke. Nah, yuk. Udah, cukup gini aja. Cukup gini aja, Nak. Hah? Cukup? Oke, gitu aja. Ya, silakan juga anak Umi kalau cukup segitu aja. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Nah, ya. Bapak semangat. Silakan duduk. Nah, ini terima kasih anak-anak sudah membuat keyakinan kelas bersama. Nah, ini akan kita jalani bersama ya anak Umi ya. Di sana Umi menjalaninya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.